Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 165, Potong Omong Kosong, mulai, 1. Oh, bukankah istana naga milik naga? Bukankah seharusnya mudah untuk masuk ke sana? Pria itu tersenyum kecut. Teman kecil, kamu memang tidak tahu tentang itu. Istana naga adalah tempat di mana nenek moyang naga dimakamkan dan itu adalah ruang tertutup murni. Karena ribuan tahun perubahan, ruang itu telah mengalami perubahan halus. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya di dalam. Naga selalu memiliki sedikit keturunan. Tidak ada gunanya mengirim kita semua ke sana untuk mati. Selain itu, tidak semua orang bisa membuka ruang tersebut. Hanya Tuan Muda yang bisa. Petik 2. Yun Feng mengangguk. Tidak heran. Kamu bisa mendapatkan tempat ini kapanpun kamu memintanya. Pria itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, teman kecil. Tempat eksplorasi istana naga diperebutkan secara terbuka. Jika Anda dapat bergabung dengan naga merah dan mewakili kami dalam pertempuran, bagaimana Anda harus khawatir tidak mendapatkan tempat dengan kekuatan Anda? Yun Feng tidak tergerak. Jika aku harus berjuang untuk tempat itu, aku juga bisa bergabung dengan naga hitam, bukan? Pria itu menjadi dingin. Rupanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Feng akan memiliki respons yang tidak lebih lambat darinya sama sekali. Yah, jika kamu mau bergabung dengan naga merah, kamu pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan, teman kecil. Manfaat. Yun Feng mengangkat alisnya. Akankah naga benar-benar bersedia mengeluarkan harta mereka untuk mengikat seseorang? Ya, manfaat. Bagi manusia, hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang juga kamu inginkan. Pria itu tersenyum ketika dia membalik tangannya dan menunjukkan batu yang berkilau. Tubuh bakso langsung ingin bergerak saat melihat itu. Yun Feng menoleh dan menatap bakso dengan dingin, jadi bakso dengan enggan menyerah menerkam batu. Bagaimana menurutmu, sahabat manusia? Biji pamungkas ini adalah harta karun yang selalu kamu impikan, bukan? Pria itu menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng. Dia menemukan bahwa tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah Yun Feng, jadi dia merasa sedikit malu. Memang. Namun, sejauh yang saya tahu, binatang ajaib dan manusia adalah sama. Apakah naga juga sama? Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap pria itu dengan jarak 1 mil di matanya. Seekor naga merah yang bisa mengeluarkan biji pamungkas ternyata memiliki urat mineral pamungkas. Jika tidak, akan terlalu banyak pengorbanan untuk menggunakan biji pamungkas untuk mengikat manusia, mengingat biji pamungkas sangat berharga. Itu benar, tapi kamu sudah menjadi teman para naga, jadi itu tidak masalah. Pria itu berkata sambil memberikan biji pamungkas di tangannya kepada Yun Feng. Yun Feng mengambilnya tanpa ragu-ragu dan menyimpannya di bawah tatapan tamak bakso. Teman kecil, apakah kamu senang dengan hadiah itu? Pria itu bertanya dengan senyum berseri-seri setelah melihat Yun Feng mengambilnya. Yun Feng tertawa. Terima kasih, naga merah. Karena itu adalah hadiah untukku, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Haha, kalau begitu. Tapi aku tidak ingat menjanjikan apapun kepada naga merah. Wajah pria itu segera menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Apa katamu? Bukankah ini hadiah yang kau berikan padaku? Lagi pula, aku tidak pernah setuju dengan saranmu, bukan? Yun Feng menatap pria itu dengan senyum di matanya yang jernih. Tubuhnya yang ramping berdiri di sana dengan ringan dan momentum yang sekuat seorang wanita secara bertahap menyebar dari tubuh ini. Pria itu menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng untuk waktu yang lama. Jadi, teman kecil, maksudmu kamu bergabung dengan naga hitam. Aku tidak mengatakan bahwa aku bergabung dengan partai manapun. Teman kecil, jika Anda sudah mengambil keputusan, saya kira naga merah telah menyanjung diri kita sendiri. Namun, Anda harus berpikir matang. Naga hitam tidak sekuat naga merah. Jika Anda ingin berubah pikiran, belum terlambat. Yun Feng tertawa terbahak-bahak saat dia membelai tubuh bakso dengan lembut dengan jari-jarinya. Terima kasih atas kebaikan naga merah. Aku, Yun Feng, tidak akan melupakan ini. Ketika pria itu mendengar nama Yun Feng, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menegang. Kamu dari keluarga Yun. Tidak heran, kami akan menunggu dan melihat. Pria itu mendengus dingin ketika sayap di punggungnya menyebar seketika dan dia terbang ke langit dengan cepat.
Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat pria itu pergi. Bibirnya melengkung meremehkan. Naga merah membuat rencana yang cukup cerdas. Jika Paman Genit tidak memberitahu alasannya, dia mungkin benar-benar telah dibujuk untuk pergi ke Istana Naga. Mereka ingin menggunakannya untuk mencari hal-hal yang ditinggalkan oleh summoner dan kemudian menusuknya dari belakang. Sekarang setelah dia menyatakan pendiriannya, perjalanan ke Istana Naga pasti tidak akan damai. Nana, Nana, Bakso terus menggosok tubuhnya ke wajah Yun Feng dengan datar. Yun Feng melirik Bakso tanpa berkata-kata saat dia membalik tangannya dan biji pamungkas itu muncul di telapak tangannya. Mata Bakso segera menjadi cerah dan tubuhnya menerkam ke depan tepat ke biji pamungkas itu. Ia mengambil biji pamungkas dengan cakar kecilnya saat matanya yang besar seperti anggur berkilauan, seolah-olah itu adalah binatang buas lapar yang melihat daging, dan ia membuka mulutnya. Yun Feng hanya melihat gigi tajam itu sebelum seluruh biji pamungkas telah ditelan oleh Bakso. Little Fire agak tercengang saat melihat dari samping dan mau tidak mau menelan. Itu bisa makan sesuatu yang lain. Kenapa harus makan ini? Mulut Bakso melotot karena bijinya. Beberapa suara, retak, datang dari mulutnya, yang mungkin adalah suara biji yang dipotong dan digiling. Bakso sangat senang saat dimakan. Setelah beberapa saat, mulutnya yang menonjol sudah menyusut kembali. Tampaknya biji itu membengkak. Yun Feng menjentikkan kepala Mesat Bol dengan jarinya. Pada saat ini, ada ekspresi puas di wajah kecilnya, seolah-olah baru saja mengadakan pesta. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Biji ini adalah semacam barang curian. Dia tidak ingin menggunakannya, jadi lebih baik Bakso memakannya. Asteris asteris asteris. Pria itu, yang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di langit, mengepakkan sayapnya saat dia menggertakkan giginya dengan marah pada saat yang bersamaan. Sungguh manusia yang tidak mengambil pendekatan lunak dan keras. Dia bergumam pelan dan mengeluarkan sound transmission jadenya. Pria itu berbicara dengan suara yang dalam ke sound transmission jade, "Tuanku, aku tidak bisa membujuknya, baik dengan pendekatan lembut maupun dengan paksa. Apa yang kita lakukan?" Sound transmission jade berkedip beberapa kali setelah beberapa saat dan suara yang sedikit serak terdengar. Baik dengan pendekatan lunak atau dengan paksa. Kalau begitu, buat saja dia menghilang di Istana Naga. Mengerti. Pria itu menyingkirkan giok transmisi suara dan tertawa jahat. Gadis manusia, karena kamu telah memilih untuk melawan naga merah, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari Istana Naga. Persaingan memperebutkan tempat untuk menjelajahi Istana Naga segera dimulai. Aturannya sangat sederhana. Ada total 10 tempat. Dengan Tuan Muda, Ao Jin, dan juga Yun Feng sekarang, jumlah tempat diubah menjadi 8. Naga merah dan naga hitam akan bertarung untuk 8 tempat ini, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika satu pihak mendapatkan semua tempat, pihak lain hanya bisa menatap mereka dan mengakui kekalahan. Kekuatan menentukan segalanya. Bab 166, Potong Omong Kosong. Mulai, 2. Di sebuah alun-alun besar di Tanah Naga, beberapa patung naga raksasa menjulang tinggi hingga mencapai langit, menunjukkan dominasi dan martabat para naga. Naga hitam dan naga merah sudah tiba dan telah menunggu di sana. Bentuk lombanya pun sangat sederhana. Setiap pihak mengirimkan tim elit yang terdiri dari 4 orang. Mereka pertama-tama menarik undian untuk memilih lawan mereka. Ketika satu pihak kalah, pihak lain akan langsung mendapatkan tempat. Hanya ada satu pertempuran untuk tempat kali ini. Apakah Anda membuat kesalahan atau meremehkan lawan, tempat Anda akan diambil oleh pihak lain setelah Anda kalah. Ini adalah kompetisi yang menentukan hasil akhir. Yun Feng tidak ingin terlibat dalam hal ini pada awalnya. Dia hanya bisa memasuki Istana Naga ketika dibuka dan dia tidak perlu menonton kompetisi. Namun, Ao Jin tidak berpikir begitu. Dia langsung menyeret Yun Feng ke sana pagi-pagi sekali. Sementara itu, Yun Feng duduk di sebelah Ao Jin dengan frustrasi, memandangi beberapa ratus anggota naga di alun-alun. Dia bisa melihat bahwa naga tampak bersatu di luar, tetapi tidak damai di dalam. Naga merah dan naga hitam tidak menyukai satu sama lain dan Tuan Muda Naga, Ao Jin, tampaknya lebih dekat dengan naga hitam, yang tentu saja membuat naga merah semakin marah. Beberapa anak muda yang energis sudah mulai berkelahi. Itu sangat hidup dan ada pertengkaran di mana-mana. Ao Jin mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak, "Diam. Jika ada yang berbicara omong kosong lagi, aku akan mencabik-cabik ototnya."
Semua orang segera terdiam. Orang-orang muda yang berdebat satu sama lain berhenti dalam sekejap. Identitas Ao Jin sebagai naga emas dan kekuatannya bisa dikatakan mengejutkan semua orang. Siapa yang berani memprovokasi naga emas tingkat tuan? Dengarkan. Ada 8 tempat dan Anda akan bertarung dengan kekuatan Anda sendiri. Jika saya mengetahui seseorang selingkuh, saya tidak akan pernah membiarkan dia pergi dengan mudah. Ao Jin melihat sekeliling dengan mata emasnya. Beberapa pria muda, yang kekuatannya jauh lebih lemah daripada Ao Jin, menjadi pucat dan berdiri di sana dengan patuh, tidak mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, ayo menggambar banyak. Melihat situasi sudah terkendali, Ao Jin berteriak. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung ketika dia melihat ini. Seorang pria tampan berteriak, adakah yang bisa membayangkan itu? Naga merah dan naga hitam masing-masing mengirimkan tim elit yang terdiri dari 4 orang. Yun Feng melirik mereka dan melihat bahwa ada seseorang yang dia kenal di tim naga hitam, Xiao Ling yang bertarung dengannya hari itu. Xiao Ling melihat ke atas, seolah-olah dia merasakan tatapan Yun Feng, dan segera mendengus, memutar kepalanya ke samping. Ketika mereka selesai menggambar dan semua orang sedang menunggu pertempuran seru untuk memperebutkan tempat dimulai, pemuda yang memimpin tim naga merah tiba-tiba berjalan keluar dan berteriak pada Ao Jin. Tuan muda, mengapa ada satu tempat yang lebih sedikit tahun ini? Para anggota naga, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mulai saling berbisik. Tidak semua orang tahu identitas Yun Feng, sehingga banyak orang bingung ketika mengetahui bahwa tiba-tiba ada tempat yang kurang dan mereka tentu membutuhkan penjelasan. Yun Feng menatap pemuda dari naga merah dan melihat kemarahan dan penghinaan terpancar dari matanya. Naga memiliki satu tempat lebih sedikit untuk menjelajahi istana naga. Ini memang sesuatu yang membingungkan. Ao Jin memelototi pemuda yang berbicara. Itu terserah saya. Mengapa Anda berbicara omong kosong? Kembali ke barisan. Pemuda yang berbicara itu terkejut dan para anggota naga juga mengeluarkan suara yang dalam. Para tetua naga merah sepertinya melihat situasi ini dengan senyum puas, seolah-olah hanya adegan ini yang mereka butuhkan. Penatuaki dari naga hitam keluar saat Yun Feng juga berdiri. Selain garis keturunan Ao Jin, mungkin tidak ada alasan lain mengapa dia bisa menjadi tuan muda, dengan kepribadiannya. Benar-benar tidak mudah bahwa dia tidak membalikkan naga dengan kepribadian seperti itu. Tempat itu diberikan kepadaku, kata Yun Feng di depan mereka. Seperti yang diharapkan, dia menerima tatapan ganas yang tak terhitung jumlahnya dari naga dan dia menerimanya dengan tenang. Dia menatap lurus ke arah pria muda yang berbicara di depannya tanpa melihat ke samping dan bisa merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di benaknya. Tuan muda, beri kami penjelasan. Memberikan tempat untuk menjelajahi istana naga kepada manusia adalah lelucon yang berlebihan. Teriak pemuda itu. Teriakan ini membangkitkan emosi naga yang tak terhitung jumlahnya dan kemarahan di benak mereka tersulut. Istana naga, tempat leluhur para naga dimakamkan, tanah suci para naga. Bagaimana dia bisa memberi manusia hak untuk masuk begitu saja? Sialan, tutup mulutmu, teriak Ao Jin. Raungan naga bergema di sekitar alun-alun dan pemuda yang berbicara langsung menjadi pucat karena shock. Sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Sepertinya dia terluka cukup serius. Tuan muda, Penatuaki segera berteriak ketika dia melihat bahwa Ao Jin sangat marah. Ao Jin kemudian perlahan menarik kembali kekuatan naganya dengan kekejaman dan kekejaman di pupil emasnya. Dia adalah naga emas, Tuan Muda Naga. Mengapa dia perlu menjelaskan kepada yang lain ketika dia melakukan sesuatu? Tuan Muda Manusia yang dibawa kembali kali ini bukan sembarang orang, tetapi seorang pemanggil. Penatuaki berkata dengan keras. Semua anggota naga tampak terkejut setelah mendengar berita itu dan keributan diskusi segera meledak lagi. Pemanggil. Manusia yang kembali dengan Tuan Muda adalah seorang pemanggil. Pemanggil ada di sini di lembah naga lagi. Ini pertama kalinya aku melihat summoner. Di mana cincin kontraknya? Serigala awan api itu pastilah binatang ajaib yang dikontraknya. Pria muda di antara naga merah juga terkejut setelah mendengar itu dan dia melirik Yun Feng. Penatuaki, saya punya pertanyaan. Jika dia seorang pemanggil, di mana cincin kontraknya? Penatuaki berbalik untuk melihat Yun Feng dan sedikit malu ketika dia menemukan bahwa tidak ada cincin di tangannya. Yun Feng tersenyum saat cincin merah tua muncul di telapak tangannya. 8 tanda api di permukaan cincin itu sangat mencolok.
Setelah melihat cincin kontrak, semua anggota naga menahan napas dan fokus padanya. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Apakah kamu melihat cincin itu sekarang? Pemuda itu tanpa sadar mengangguk. Yun Feng tidak mengenakan cincin itu, tetapi langsung mengembalikannya. Sekarang setelah Anda melihatnya, pertanyaan apa lagi yang Anda miliki? Pemuda itu terkejut ketika dia melihat apa yang dilakukan Yun Feng, sementara anggota naga lainnya juga sangat terkejut, tetapi beberapa orang sudah mulai berdiskusi dengan suara lembut. Apakah kamu melihat itu? Dia mengembalikan cincin kontrak. Nenek moyang kita mengatakan bahwa pemanggil itu juga seperti ini. Bab 167, potong omong kosong, mulai 3. Dia dan summoner itu memiliki kebiasaan yang sama. Menurutmu? Ao Jin mendengarkan diskusi orang-orangnya tentang Yun Feng dan tersenyum di wajahnya yang tampan. Dia tidak meminta mereka untuk diam lagi, tetapi duduk di sana dengan gembira dan membiarkan mereka berbicara. Jika kamu benar-benar seorang summoner, aku pasti tidak akan meragukannya. Namun, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kekuatannya pantas mendapatkan tempat ini? Pemuda itu tampak kecanduan adu jotos. Yun Feng tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan pemuda itu sebanding dengan Xiao Ling. Begitu pemuda itu mengatakan itu, Ao Jin mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap, ditutupi lapisan awan petir. Yun Feng tersenyum ketika dia melihat ini. Paman Genit, ini adalah sesuatu yang memang perlu saya buktikan. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui apakah aku cukup kuat untuk mendapatkan tempat ini atau tidak. Ao Jin terkejut. Haha, bocah. Baiklah. Jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Tendang pantatnya. Wajah pemuda itu menjadi gelap setelah mendengar ini dan tatapannya menjadi semakin tidak bersahabat ketika dia menatap Yun Feng. Xiao Ling tidak bisa menahan tawa dengan suara, "Pef," saat dia mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. 3 rekan tim naga hitam lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka memperhatikan ini. "Saudari Ling, mengapa kamu tertawa?" Sudut mulut Xiao Ling melengkung saat dia melihat Yun Feng dan api kecil di sebelahnya berjalan turun dari peron, menatap pemuda naga merah dengan tatapan sombong. Tunggu dan lihat saja, Yan Yu akan menyesali apa yang dia katakan. Hah, menyesali. Kekuatan Yan Yu mirip denganmu. Ya, pemanggil itu seharusnya hanya di level 6, kan? Xiao Ling tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan diskusi rekan satu timnya, tingkat 6. Anak itu sudah mencapai level 8 dan dia adalah penyihir elemen ganda. Dia juga memiliki kecepatan menghindar yang menyeramkan. Bahkan seorang penyihir dengan elemen angin tidak akan pernah bisa menghindari serangan cakar naga level 9 Xiao Ling. Meskipun 3 anggota naga hitam lainnya tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Xiao Ling, mereka masih menatap Yun Feng dengan antisipasi, sementara naga merah membenci Yun Feng sepenuhnya. Yan Yu menatap gadis kecil yang cantik itu dan mencibir dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan serigala?" Api kecil segera melolong setelah mendengar kata-kata yang jelas-jelas menghina ini dan dia benar-benar ingin menghancurkan pria di depannya ini hingga berkeping-keping dengan cakarnya. Tatapan Yan Yu kemudian jatuh di bahu Yun Feng dan dia membeku sesaat ketika dia melihat bakso, tertawa terbahak-bahak setelah itu. Naga merah juga tertawa keras, seolah-olah mereka menunggu untuk melihat Yun Feng mempermalukan dirinya sendiri. Bakso di bahu Yun Feng tampak sangat marah. Yun Feng membelai tubuh kecilnya dengan jarinya. "Kami hanya akan tahu apakah aku bisa mengalahkanmu setelah kita bertarung." Yan Yu tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. "Manusia, beritahu aku namamu." Sudut mulut Yun Feng melengkung dingin dan dia sedikit menatap wajah Yan Yu. "Jika Anda ingin tahu nama saya, beritahu saya nama Anda terlebih dahulu." Yan Yu terkejut dan dia mendengus. "Yan Yu dari Naga Merah." Yun Feng tersenyum sedikit, sementara bakso menggoyangkan pantatnya pada Yan Yu dengan jijik dan api kecil juga mendengus jijik. Yan Yu merasa sedikit kehilangan martabatnya. Yun Feng dari umat manusia. Kilatan keganasan melintas di mata Yan Yu saat dia memutar pergelangan tangannya dan sebuah tombak muncul di tangannya. 6 kristal binatang ajaib dimasukkan ke dalam tombak itu. Senjata dengan 6 lubang dan 6 kristal. Yun Feng, ada hidup dan mati di medan perang. Apakah kamu mengerti ini? Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan tongkat pendek, kuat, dengan 6 lubang dan 6 kristal muncul di tangannya. Wajah Yan Yu menjadi gelap ketika dia melihat tongkat itu.
Yun Feng memegang tongkatnya erat-erat saat api kecil di sebelahnya sudah menggeram dengan suara yang dalam. Jangan bicara omong kosong. Jika Anda ingin bertarung, mulailah saja. Petik 2. Anggota naga yang mengawasi semuanya menjadi sedikit gugup dan naga hitam penasaran dengan kekuatan Yun Feng. Apakah menurutmu Yan Yu akan menang? Aku pikir begitu. Yan Yu adalah bakat dari naga merah. Dia tidak pernah kalah sebelumnya. Kekuatan Yan Yu telah melampaui beberapa generasi yang lebih tua. Summoner manusia itu terlihat seperti anak kecil. Seberapa kuatkah seorang anak? Bukankah dia menggali kuburnya sendiri? Haha, siapa yang tahu apa yang dipikirkan manusia itu? Naga merah tidak khawatir sama sekali ketika mereka melihat mereka berdua mengeluarkan senjata mereka. Yan Yu adalah anggota yang luar biasa di antara naga merah, seorang pemuda berbakat yang belum pernah kalah sebelumnya. Bagaimana dia bisa kalah dari manusia? Bahkan jika manusia ini adalah seorang summoner, lalu bagaimana? Yan Ting menatap Yan Yu dengan tenang dan tidak khawatir sama sekali. Melihat betapa cemasnya naga hitam, Yan Ting sedikit senang. Akan sangat bagus jika Yan Yu bisa mengambil kesempatan untuk melenyapkan manusia ini. Kemudian, akan ada satu tempat lagi. Adapun hal-hal yang ditinggalkan oleh pemanggil itu. Karena manusia ini tidak menerima kebaikan mereka, dia tidak percaya bahwa naga merah tidak dapat menemukan mereka. Manusia itu sedang menggali kuburnya sendiri, bertarung dengan Yan Yu. Hahaha, kurasa dia hanya gadis kecil yang sombong dan bodoh. Dia ingin masuk ke istana naga. Dia tidak memenuhi syarat. Saya setuju. Bagaimana mungkin manusia seperti dia bisa memasuki istana naga para naga? Itu angan-angan. Yan Yu, jangan tunjukkan belas kasihannya. Naga merah mulai merasa bersemangat. Melihat adegan ini, Penatuaki bingung. Naga merah selalu melawan tuan muda mereka. Meskipun mereka takut akan identitasnya, mereka hanya mematuhinya di luar tetapi enggan di dalam. Ao Jin duduk di kursi utama dan menyipitkan mata emasnya untuk melihat naga merah. Kemarahan sudah meningkat di lubuk hatinya. Namun, ketika dia melihat betapa tenangnya Yun Feng, Ao Jin tersenyum lagi. Penatuaki melirik Ao Jin tanpa berkata-kata. Ini seharusnya menjadi kompetisi bagi para naga untuk mendapatkan tempat mereka menjelajahi istana naga. Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini sekarang? Dilihat dari ekspresi tuan muda, dia jelas menantikannya. Tuan muda, ini, Penatuaki ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ao Jin melambaikan tangannya yang besar. Jangan terus mengomel. Jika para naga merah itu ingin diri mereka menderita, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan mereka. Penatuaki juga mengerti bahwa tuan muda mereka siap untuk menonton pertunjukan setelah mendengar itu. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Yan Yu dengan tatapan menyedihkan. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang kekuatan gadis ini, dia memiliki kekuatan untuk memaksa cucunya, Xiao Ling, untuk berubah menjadi setengah naga dan bahkan mendorongnya ke ambang bahaya. Yan Yu tidak akan bisa menang. Bab 169, memang layak, 1. Cobalah bicara omong kosong lagi. Kapan Yan Yu pernah kalah sebelumnya? Naga merah tidak menahan diri lagi. Mereka tidak tahan dengan provokasi naga hitam dan merasa kehilangan martabat mereka, jadi mereka mengangkat suara dan berteriak. Aku hanya berbicara fakta. Semua orang melihat itu. Jika Yan Yu tidak menyerah, apa yang harus dia lakukan? Benar? Yan Yu, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, akui saja kekalahan. Naga hitam tertawa terbahak-bahak. Xiao Ling juga menatap Yan Yu dengan tatapan tertarik, merasa senang. Yan Yu, kamu sangat keras kepala. Kamu seharusnya tahu seberapa kuat summoner itu, kan? Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Ini tidak terlalu memalukan. Wajah naga merah semua memerah setelah mendengar ini dan mereka terus berteriak sekuat tenaga. Yan Ting duduk di sana dan juga terlihat buruk. Melihat Yan Yu seperti itu, dia juga agak malu. Ao Jin duduk di kursi utama dan menyaksikan kedua pihak berteriak, tapi dia tidak berencana untuk menghentikan mereka. Matanya tampak lebih seperti sedang menyombongkan diri dan menikmati drama itu. Yan Yu berdiri di sana dan menatap Yun Feng dan api kecil dengan kilatan kekejaman melintas di bagian bawah matanya, sementara tombak di tangannya berdengung lagi. Api kecil sudah melompat dan akan menerkamnya lagi. Aku akan berurusan denganmu binatang dulu. Yan Yu berteriak dengan kejam saat dia mengayunkan tombaknya dengan keras ke udara.
Hati Yun Feng langsung menegang ketika dia melihat ini dan dia dengan cepat mengayunkan tongkatnya. Perisai bumi. Little Fire juga menyadari betapa kejamnya Yan Yu, tapi sepertinya tidak mungkin untuk mundur lagi. Rasanya tombak itu datang tepat ke arahnya dengan tekanan yang menyesakkan. Pemusnahan total. Yan Yu berteriak. Tombaknya mengeluarkan suara dengungan yang dalam seperti naga dan energi bertarung level 9 miliknya melesat ke tubuh Little Fire dengan ganas. Tubuh Little Fire menegang dan melihat tombak itu mengayun ke arahnya. Namun, sebelum tombak mencapai tubuh Little Fire, ia melihat Earth Shield menghalangi di depannya dengan kuat. Menguasai. Little Fire berteriak saat dengan cepat jatuh kembali pada detik berikutnya. Perisai bumi segera hancur berkeping-keping oleh energi pertempuran yang mengalir deras seperti ribuan pasukan. Api kecil mundur ke samping dengan berbahaya dan masih memiliki ketakutan yang tersisa di benaknya saat melihat Yan Yu. Pembangkit tenaga listrik level 9 memang cukup mampu. Di bawah serangan dari itu dan tuannya, dia masih tidak terluka sama sekali, meskipun dia tampak sedikit dirugikan ketika dia menghindar. Dan tombak yang dia lempar barusan bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Yun Feng menyipitkan matanya dan menatap Yan Yu. Dia menggunakan teknik bertarung. Teknik tempur, faktor utama dalam kekuatan kuat prajurit. Penggunaan teknik tempur dapat membantu seorang prajurit membunuh musuhnya dalam sekejap. Sama seperti tekniknya, Total Annihilation. Api kecil mungkin sudah mati di sana tanpa perisai bumi Yun Feng. Kemarahan dalam pikiran Yun Feng secara bertahap tersulut. Meskipun dia tidak terlalu menyukai naga merah, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka ketika dia menyerang. Namun, dia tiba-tiba memiliki pikiran untuk membunuhnya. Jika Anda tidak baik kepada saya, mengapa saya harus ramah kepada Anda? Setelah menggunakan Total Annihilation, Yan Yu agak lemah. Meskipun teknik bertarung sangat kuat, mereka juga membutuhkan dukungan energi bertarung yang kuat, seperti sihir tingkat lanjut para penyihir. Semakin kuat sihirnya, semakin besar jumlah kekuatan mental yang akan dikonsumsi. Yan Yu memasang ekspresi pahit di wajahnya dan menatap Yun Feng dan api kecil, yang benar-benar baik-baik saja. Dia benar-benar marah. Teknik bertarung ini sama sekali tidak mempengaruhi mereka berdua. Betapa menjengkelkan. Betapa bencinya. Yan Ting telah menonton. Ketika dia melihat bahwa teknik bertarung Yan Yu tidak melukai lawan sama sekali, dia juga sedikit terkejut. Tatapannya jatuh pada Yun Feng dan dia menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Naga hitam dan naga merah mau tak mau merasa sedikit tercengang. Yan Yu adalah seorang jenius. Namun, di bawah teknik bertarung seorang jenius, pemanggil ini tidak terluka sama sekali. Dia terlalu kuat. Xiao Ling bahkan lebih terkejut dan terpana. Dia menatap Yun Feng dengan kuat dengan matanya yang indah dan gelombang di hatinya terus bergulir dan bergulir. Apa yang dia lihat? Apakah itu perisai bumi? Apakah itu sihir elemen tanah? Apakah gadis kecil ini bukan penyihir elemen ganda? Kapan dia mempelajari sihir jenis ketiga? Mata Xiao Ling terus melirik Yun Feng. Dia merasa seperti hatinya akan bergetar. 3 elemen, dewa, dia penyihir 3 elemen. Xiao Ling tidak bisa menggambarkan perasaannya sebagai terkejut lagi. Yun Feng adalah monster di matanya. Kelangkaan penyihir 3 elemen sebanding dengan biji pamungkas di dunia ini. 3 elemen, penyihir 3 elemen muncul di antara manusia di benua timur. Bahkan para naga mendambakan bakat seperti itu. Jika ada bakat seperti dia di antara para naga, itu akan menjadi kebanggaan dan kemuliaan seluruh klan. Melihat Yan Yu, Yun Feng juga tahu bahwa teknik bertarung saat itu menghabiskan banyak energinya dan jejak dingin yang menusuk tergantung di fitur wajahnya yang cantik. Dia kemudian melambaikan tongkat di tangannya dengan lembut ke arah Yan Yu. Panah api. Panah merah menyala raksasa melesat keluar dari tongkat dengan ledakan keras dan melesat ke arah Yan Yu dari segala arah. Yan Yu mengutuk pelan saat tubuhnya mengelak dengan gesit. Tombak di tangannya juga berubah dari menyerang menjadi bertahan, memblokir panah elemen api Yun Feng satu persatu. Melolong, lolongan api kecil juga segera datang, diikuti oleh serangan dari cakarnya yang tajam. Yan Yu menghindar lagi dengan berantakan. Dia bertarung melawan 2 lawan sendirian saat menghadapi summoner. Jika tidak ada celah besar dalam kekuatan mereka, bagaimana kekuatan level 9 Yan Yu bisa menghadapi summoner level 8? Bahkan Yun Feng, yang bisa membuat serangan dari banyak elemen.
Fire Arrows disertai dengan serangan Little Fire dan Yan Yu hanya bisa menghindar. Naga hitam tidak bisa tidak merasa sedikit cemas setelah melihat adegan ini. Kenapa kamu masih menyerangnya seperti ini? Hancurkan dia dengan satu serangan. Naga merah semuanya tampak sangat cemas juga. Meskipun Yan Yu tampak seperti dia dalam posisi yang sulit, dia tidak benar-benar terluka. Dia hanya perlu memulihkan energi pertempuran yang dikonsumsi. Yan Yu mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Setelah energi bertarungnya pulih, tidak akan ada situasi pasif yang memalukan seperti itu. Yan Ting menyaksikan pertempuran dengan dingin. Setelah energi pertempuran Yan Yu dipulihkan, serangan Yun Feng tidak lagi layak disebut. Anak manusia, kamu kurang pengalaman bertarung dan kamu ingin memamerkan kekuatanmu di depan para naga. Bagaimana kami membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Tidak ada yang mengerti mengapa Yun Feng melakukan ini. Beberapa dari mereka bingung dan beberapa menikmati pertunjukan, tetapi ada satu orang yang melihat melalui pikiran Yun Feng, dan itu adalah Xiao Ling. Bab 170, memang layak 2. Xiao Ling melihat ke posisi di mana Fire Arrows Yun Feng menyerang dan tempat yang dia tuju untuk memaksa Yan Yu. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Manusia itu akan menggunakan trik itu. Seperti yang diharapkan, setelah Yan Yu menghindari salah satu dari panah api Yun Feng yang melesat, dia tiba-tiba tertawa liar. Manusia, kamu seharusnya sudah cukup. Mata naga merah semuanya cerah. Energi pertempuran Yan Yu dipulihkan. Tampaknya manusia itu kurang beruntung. Naga hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh beberapa kali, sementara Xiao Ling menggelengkan kepalanya dan menatap Yan Yu dengan kasihan. Yan Yu, kamu akan menyesali ini. Anda pasti akan menyesali ini. Yun Feng berhenti mengayunkan tongkatnya dan api kecil juga berhenti menyerang dan berdiri di samping Yun Feng dengan patuh. Manusia dan binatang ini menatap Yan Yu dengan sedikit aneh, seolah-olah Yan Yu adalah hewan yang terperangkap dan apapun yang dia teriakkan tidak akan membantu sama sekali. Apa yang Anda tertawakan? Aku akan membuatmu membayar. Yan Yu ketakutan oleh tatapan Yun Feng dan api kecil. Rasa malu dan amarah yang dia miliki ketika dia menghindari serangan mereka sebelumnya meledak sekaligus dan tombak di tangannya berdengung lagi. Ya, itu sudah cukup. Aku sudah selesai bermain. Bibir merah Yun Feng perlahan melengkung ke atas. Senyum di wajah kecil itu membuat Ao Jin keluar lagi. Dia hanya melihat Yun Feng dengan lembut mengangkat tongkatnya, mengarahkannya ke Yan Yu. Yan Yu mendengus dan mencibir. Mengapa? Kamu masih ingin bermain? Yun Feng tidak menjawabnya. Dia hanya membuka bibirnya dengan lembut. Lapangan api. Tubuh Yan Yu benar-benar membeku. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi sama sekali sebelum seluruh tubuhnya telah dikelilingi oleh elemen api merah yang mengamuk. Melihat apa yang saya katakan, Xiao Ling menyilangkan tangannya di depan dadanya dan meringkuk mulutnya dengan jijik, melihat Yan Yu yang benar-benar terjebak oleh Fire Field. Dia juga pernah berada di posisi itu sebelumnya. Dia tidak akan bisa menahan elemen api yang mengamuk di dalam bahkan sedetik pun jika dia tidak berubah menjadi setengah naga. Dia berharap Yan Yu tidak akan mencoba menyelamatkan muka, jika tidak. Saat Firefield muncul, semua orang tercengang. Yan Ting segera berdiri dari kursinya dan wajah tuanya menjadi gelap. Lapangan api, manusia ini bisa menggunakan sihir tingkat tinggi seperti itu. Apakah kekuatan mentalnya tidak ada habisnya? Dia masih bisa menggunakan Firefield setelah melakukan begitu banyak sihir. Tentang apa ini? Yan Yu terjebak di lapangan api dan tidak punya jalan keluar sama sekali. Elemen api yang mengamuk mengelilingi dan berguling-guling di seluruh tubuhnya dan banyak gelombang panas datang tepat ke arahnya, seolah-olah mereka akan melahap setiap bagian dari dirinya. Ark! Yan Yu berteriak marah saat dia mengayunkan tombak di tangannya dengan tiba-tiba. Namun, semua gerakannya di Firefield tidak berguna. Dia tidak akan bisa menembus ruang elemen ini kecuali dia mencapai level komandan. Xiao Yu, jangan memaksakan dirimu. Yan Ting segera berteriak. Yan Yu adalah bakat di antara naga merah dan juga harapan terbesar mereka. Dia pikir dia bisa memberi manusia dan naga hitam pelajaran kali ini dan ingin mempermalukan Ao Jin. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Yan Yu menemukan bahwa itu tidak berguna tidak peduli apa yang dia lakukan di dalam. Dia menggigit bibirnya dengan keras saat urat biru muncul di punggung tangannya. Perilaku Yun Feng secara serius memprovokasi martabat dan harga dirinya. Dia, yang dikenal sebagai talenta naga merah,
terpaksa menghindari serangan manusia dan terjebak di ruang seperti itu. Kebanggaan dan martabatnya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Dia tidak akan pernah menyerah. Yanting melihat bahwa Yan Yu tidak bergerak sama sekali dan tahu bahwa Yan Yu keras kepala. Wajah tuanya menjadi lebih gelap. Bocah itu bisa keras kepala dan tidak patuh, tapi tidak dengan Yan Yu. Yanting berbalik dan menatap Ao Jin sambil menangkupkan tangannya di depan tangan yang lain dengan lembut. Tuan muda, kita semua telah melihat kekuatan dari teman kecil ini sampai sekarang. Kami tidak akan memiliki pertanyaan lain lagi. Pertempuran ini bisa berhenti, bukan? Ao Jin melirik Yanting dengan malas. Anak itu berkelahi sendiri. Aku tidak membuatnya. Jika Anda ingin memohon belas kasihan, Anda harus pergi ke gadis kecil itu. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Wajah Yanting berkedut beberapa kali setelah mendengar itu. Dia tidak bisa membuat keputusan. Siapa yang akan percaya bahwa Tuan Muda Naga tidak dapat membuat keputusan untuk masalah ini? Apa yang dimaksud Ao Jin sangat jelas. Bukankah Naga Merah ingin memprovokasi Yun Feng? Bukankah mereka ingin bertengkar? Jadi, dia membiarkan mereka. Dan ketika semuanya berakhir seperti ini, mereka ingin dia menghentikan semuanya dengan kata-katanya. Tidak mungkin. Dia tidak akan menjadi Ao Jin jika dia tidak merobek kulit mereka. Yanting membeku di sana. Wajah para anggota Naga Merah sedikit menjadi gelap, sementara Naga Hitam tampak seperti menikmati drama sepenuhnya dan mereka memprovokasi Naga Merah dengan mata mereka. Mohon ampun. Jika tidak, Yan Yu bisa mati di dalam. Yanting menatap Yan Yu yang keras kepala di Firefield dan dia akhirnya diam-diam menggertakkan giginya saat dia membungkuk pada Yun Feng dengan tangannya ditangkupkan di depan yang lain. Teman kecil, semuanya telah sampai pada titik ini. Bisakah kamu membiarkan dia pergi? Naga Merah akan sangat berterima kasih. Yun Feng tersenyum. Sudah cukup baik bahwa lelaki tua ini mau menyerah dan meminta maaf. Dia percaya bahwa pertempuran hari ini telah memberi Naga Merah pelajaran yang tak terlupakan. Bahkan orang yang mereka pikir jenius disiksa dengan segala cara di tangan Yun Feng. Kemudian, jenius ini tidak benar-benar jenius. Baiklah, kalau begitu, aku akan meletakkan ini di belakangku. Yun Feng tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi terlalu jauh apapun yang terjadi dan dia harus meninggalkan beberapa ruangan. Bagaimanapun, dia berada di wilayah naga. Dia harus sedikit lebih berhati-hati. Dia mengayunkan tongkatnya dan Firefield segera menghilang. Jika bukan karena masih ada gelombang panas yang tersisa di udara, para naga akan meragukan apakah ruang yang dibentuk oleh elemen api benar-benar muncul saat itu juga. Yan Yu berdiri di sana dengan berantakan dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Ketika Yanting melihat Yun Feng menurunkan Firefield, dia juga merasa lega. Dia melirik Yan Yu dengan tatapan putus asa. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kembali ke sini. Yan Yu mengertakkan giginya erat-erat dan menatap Yun Feng dalam-dalam. Ketika dia berjalan melewati Xiaoling terkekeh dan berbisik, Yan Yu, pasti menyenangkan untuk mengalami Firefield. Yan Yu berhenti berjalan dan perlahan berbalik. Jangan terlalu sombong. Xiaoling mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, sementara Yan Yu berjalan kembali ke Naga Merah. Terlihat buruk. Naga Merah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka semua berdiri di sana agak tidak nyaman. Ketika Ao Jin melihat adegan ini, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melirik mereka semua dengan keganasan di mata emasnya. Sekarang, apakah kamu masih memiliki pertanyaan lain tentang tempat ini? Bab 171, memang layak 3. Seluruh tempat benar-benar sunyi dan tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan. Semua yang terjadi saat itu sudah cukup untuk membuktikannya. Yan Yu, seorang jenius di antara Naga Merah, tokoh teratas di seluruh naga, dipojokkan seperti itu oleh Yun Feng. Jika bukan karena Yanting, dia mungkin benar-benar terbunuh di Firefield itu. Yun Feng layak mendapat tempat itu. Itu memang layak. Dia meletakkan tongkatnya dan perlahan berjalan kembali. Api kecil mengikuti Yun Feng di sebelahnya karena itu benar-benar mengabaikan tatapan penasaran dari anggota naga di sepanjang jalan. Yun Feng berjalan ke Ao Jin dan duduk. Bakso kemudian mengeluarkan suara saat melompat ke bahu Yun Feng dan menggosokkan tubuh kecilnya ke wajah Yun Feng dengan gembira, terlihat sangat bahagia. Ao Jin hanya bisa menghela nafas lega saat melihat bakso jauh darinya. Melihat Yun Feng kembali,
Tangannya ingin membelai kepala Yun Feng dengan gembira, tapi dia melihat bakso menjulurkan wajah kecilnya dan menggertakkan giginya yang tajam. Ahem, nak, bagus sekali. Anda mendapatkan wajah untuk saya. Ao Jin perlahan menarik tangannya saat dia memasang senyum yang relatif berlebihan di wajahnya yang tampan dan seperti patung. Yun Feng agak takut ketika dia melihat ini. Sungguh sia-sia untuk membuat ekspresi seperti itu dengan wajah yang sempurna ini. Yun Feng tersenyum kecut dan mengabaikan Ao Jin. Ao Jin menatap bakso. Dia ingin menyentuh Yun Feng, tetapi tidak berani. Dia takut bakso akan menggigitnya. Naga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Luka yang disebabkan oleh bakso di punggung tangan Ao Jin sudah pulih sepenuhnya, tapi dia tidak bisa membiarkannya menggigitnya di setiap kesempatan. Jika bakso menjadi ganas suatu hari dan melukai hati naga, naga itu pada akhirnya akan mati bahkan dengan kemampuan yang kuat. Ao Jin sangat takut sehingga dia tidak berani menyentuh Yun Feng dan kemarahan tiba-tiba muncul di benaknya. Lanjutkan kompetisi. Bertarunglah dengan baik. Teriakan tiba-tiba Ao Jin membuat naga merah dan naga hitam sedikit terkejut. Meskipun temperamen tuan muda mereka agak aneh, dia jarang tidak masuk akal ini. Ao Jin duduk di sana dengan marah, sementara Yun Feng bertanya-tanya mengapa emosinya berubah begitu tiba-tiba. Dia tidak memperhatikan senyum puas di mata besar Meatball. Persaingan untuk tempat ke Istana Naga terus berlanjut. Namun, setelah pertarungan antara Yun Feng dan Yan Yu barusan, semua orang sedikit terkejut dan mereka tidak menunjukkan banyak semangat untuk pertempuran berikutnya. Xiao Ling dan Yan Yu tidak bisa bertarung dan yang lainnya tidak bisa melihat pertarungan seru ini. Hasilnya segera keluar. Naga merah dan naga hitam masing-masing mendapat 4 tempat, yang cukup adil. Ao Jin mengangguk saat dia melihat keempat anggota naga merah dan naga hitam yang memenuhi syarat. Saatnya Istana Naga dibuka dalam 3 hari. Kalian semua, dengarkan. Jangan membuatku memandang rendah dirimu. Ekspresi 8 anggota naga merah dan naga hitam tidak bisa tidak berubah dan mereka semua menjawab, ya, dengan suara yang dalam. Ao Jin lalu melambaikan tangannya. Baiklah, diberhentikan. Penatuaki menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas lagi dan lagi, di sampingnya. Yun Feng juga tersenyum sedikit tanpa berkata-kata. Benar-benar ada kesedihan yang tak terkatakan bahwa naga memiliki tuan muda seperti itu. Ketika semua orang pergi, Ao Jin meregangkan tubuhnya dengan malas. Nak, aku akan mengajakmu berkeliling untuk bersenang-senang setelah tiba di Istana Naga. Ada cukup banyak harta di dalamnya. Petik 2. Penatuaki menghela nafas di samping. Tuan muda, Istana Naga berbahaya. Anda sebaiknya tidak berlarian. Petik 2. Kau benar-benar cerewet. Bukankah Istana Naga ditinggalkan oleh para leluhur? Bagaimana itu bisa menyakitiku tidak peduli seberapa berbahayanya itu? Petik 2. Penatuaki terkejut. Apa yang dia katakan benar. Kekuatan tuan mudanya sudah mencapai puncaknya, tapi, tuan muda, jangan lupa, kau tidak bisa masuk ke Istana Naga. Yun Feng juga terkejut saat mendengar ini. Bukankah Paman Genit ikut dengannya? Mendengar ini, Ao Jin akhirnya bereaksi dan dia menggaruk bagian belakang lehernya karena malu. Oh, ini, aku lupa. Kenapa Paman Genit tidak masuk? Penatuaki menjelaskan, Tuan Muda perlu membuka Istana Naga dan harus terus membukanya, jadi dia pasti tidak bisa masuk. Yun Feng mengerti sekarang. Ao Jin menempati salah satu dari 10 tempat hanya untuk membuka Istana Naga dan membiarkannya tetap terbuka, sementara 9 orang lainnya masuk ke dalam. Jika Ao Jin bisa masuk, dia mungkin bisa mengambil semua harta di sana dalam sekejap. Jangan khawatir, nak. Siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Ao Jin berkata dengan marah saat Yun Feng menggelengkan kepalanya. Penatuaki memperhatikan mereka berdua dari samping dengan tatapan memantul ke depan dan ke belakang. Xiao Ling muncul pada saat ini dan dengan lembut menarik lengan baju kakeknya. Penatuaki mengerti apa yang dia maksud, jadi mereka berjalan ke samping bersama-sama. Kenapa, Xiao Ling? Penatuaki melihat bahwa cucunya sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia bertanya. Kakek, Xiao Ling menatap Yun Feng dan menarik napas dalam-dalam. Yun Feng adalah penyihir multi-elemen. Apa katamu? Penyihir multi-elemen. Mata Penatuaki melebar saat dia tanpa sadar berbalik dan melirik Yun Feng dengan keterkejutan dan tekanan yang melonjak di matanya yang penuh dengan perubahan.
Sudah mencengangkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini, dan sekarang, dia berubah menjadi penyihir multi-elemen. Xiaoling mengangguk. Elemen air, elemen api, elemen tanah. Aku melihatnya menggunakan keajaiban ketiga elemen ini dengan mataku sendiri. Saya pikir ada lebih dari 3. Pupil Elder Qi tiba-tiba menyusut dan wajahnya berkedut. Lebih dari 3, bagaimana mungkin? Mata Elder Qi menatap Yun Feng dengan tegas. Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Masih ada 1 hari sampai Istana Naga dibuka. Naga yang bisa masuk ke Istana Naga sudah dipilih dan 8 dari mereka semua bersiap untuk itu. Yun Feng adalah yang paling santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan harta leluhur para naga. Yang dia pedulikan adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh summoner. Yun Feng, hahaha. Penatua Qi datang jauh-jauh. Yun Feng sedang duduk di taman kecil dalam relaksasi, memikirkan sesuatu, ketika dia melihat Penatua Qi tersenyum. Penatua Qi. Yun Feng berdiri saat Penatua Qi meliriknya. Saatnya memasuki Istana Naga besok. Tuan Muda meminta saya untuk datang. Yun Feng, tanyakan saja padaku jika kamu memiliki pertanyaan. Yun Feng mengangkat alisnya. Ao Jin secara mengejutkan tidak bebas hari ini. Dia mungkin harus mempersiapkan pembukaan Istana Naga. Yun Feng tersenyum. Aku tidak tertarik dengan hal-hal di Istana Naga. Penatua Qi, Anda harus tahu itu. Petik 2. Bab 172, Istana Naga, 1. Penatua Qi tersenyum dan menjawab, tentu saja, tentu saja. Saya tentu tahu hati Anda dengan jelas, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus berhati-hati setelah memasuki Istana Naga. Penatua Qi, maksudmu akan ada bahaya di dalam Istana Naga? Penatua Qi tersenyum di wajahnya yang keriput. Yun Feng, Istana Naga adalah tempat terlarang bagi para naga, tempat di mana nenek moyang kita dikuburkan. Ruang itu telah mengalami ribuan tahun perubahan dan berapa kali Istana Naga dibuka sangat terbatas. Sejak kematian nenek moyang kita, Istana Naga hanya dibuka kurang dari 100 kali dan waktu pembukaan setiap kali sangat singkat, hanya 1 bulan. 1 bulan. Apakah ruang di Istana Naga benar-benar luas? Ao Jin menempati 1 tempat, sementara 9 lainnya akan masuk ke Istana Naga. Bisakah mereka tidak menjelajahi seluruh tempat dalam sebulan? Jika itu masalahnya, seberapa besar ruang di Istana Naga? Haha, kamu tidak tahu. Ruang di Istana Naga sangat besar dan juga sangat indah. Alis Yun Feng bergerak sedikit. Penatua Qi berbicara sambil tersenyum dan tidak keberatan memberitahu manusia semua informasi tentang Istana Naga sama sekali, atau mungkin Ao Jin yang memintanya. Itu tidak membantu sama sekali bahkan jika Yun Feng tahu tentang hal-hal ini. Dia hanya tahu tentang itu sebelumnya. Sudah menjadi masalah bagi manusia untuk masuk ke lembah naga. Selain itu, hanya Ao Jin yang bisa membuka Istana Naga. Dengan kekuatan Ao Jin saat ini, bagaimana mungkin ada manusia yang bisa mengancam Ao Jin untuk membuka Istana Naga? Jadi, itu bukan masalah besar untuk mengungkapkan informasi yang tidak penting. Penatua Qi juga berkata tanpa mengkhawatirkan apapun, ada 9 tingkat di Istana Naga. Setiap tingkat adalah ruang individu. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak harta berharga dan langka yang ada. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam Istana Naga. Menurut naga yang telah ada, Anda akan diserang oleh beberapa binatang ajaib, tampaknya binatang ajaib yang menjaga Istana Naga. Hati Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi panas karena kegembiraan setelah mendengar ini. Binatang ajaib adalah sesuatu yang paling dia butuhkan. Binatang ajaib yang bisa menjaga Istana Naga seharusnya cukup kuat. Jika dia bisa membuat kontrak dengan salah satu dari mereka, Yun Feng berhenti memikirkannya. Dia lupa bahwa levelnya saat ini hanya level 8. Seorang summoner tidak dapat membuat kontrak dengan Magic Beast dari level yang lebih tinggi. Sepertinya dia dan binatang ajaib ini tidak dimaksudkan untuk menjadi. Logikanya, bukankah seharusnya binatang ajaib yang menjaga Istana Naga bersahabat dengan naga? Penatua Qi menggelengkan kepalanya. Ribuan tahun evolusi telah membuat binatang ajaib ini kehilangan sebagian dari emosi mereka dan mereka akhirnya mulai menyerang dan mengusir naga, atau harus saya katakan, mereka ingin menguasai segalanya di Istana Naga. Yun Feng sedikit mengernyit saat mendengar ini. Apakah barang-barang yang ditinggalkan oleh summoner itu di Istana Naga juga? Penatua Qi tersenyum kecut.
Tidak ada yang tahu tentang itu. Kami tidak dapat mengetahui tingkat Istana Naga mana mereka berada atau apakah mereka bahkan berada di Istana Naga. Mungkin kau harus menemukannya sendiri, teman kecil. 1 bulan. Jika ruang itu benar-benar sangat luas, berapa lama yang dia butuhkan jika dia mencari-cari sendiri? Seberapa sombong sebenarnya para naga? Jika dia tidak dapat menemukan hal-hal itu, dia pasti harus tetap tinggal. Dia tidak bisa memastikan kapan Istana Naga akan dibuka lagi lain kali. Selain itu, dia tidak bisa terus tinggal di sini. Dia harus kembali ke Park City untuk mengikuti ujian masuk sekolah sihir masang 1,5 tahun kemudian. Kakaknya masih menunggunya di sekolah sihir masang dan dia memikul tanggung jawab keluarga Yun di pundaknya. Saat Yun Feng memikirkan hal ini, wajah kecilnya menjadi semakin serius. Yun Feng, kamu tidak perlu terburu-buru. Tolong jangan bertindak sembrono ketika Anda masuk ke sana. Penatuaki menasihati Yun Feng. Yun Feng mengangguk, tapi dia punya pikiran lain di benaknya. Apa yang akan ditinggalkan oleh summoner yang berkontrak dengan naga? Dia pasti seseorang yang belum pernah pergi ke dunia juga. Kemudian, warisan yang ditinggalkan oleh sosok seperti itu tentu akan membuat semua orang iri hingga mata mereka memerah. Naga tidak terkecuali. Jika mereka tahu bagaimana menemukan warisan yang ditinggalkan oleh pemanggil, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk memasuki Istana Naga. Yun Feng percaya bahwa Ao Jin tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi apakah itu naga hitam atau naga merah, mereka semua memikirkan hal yang sama dan mereka semua menaruh harapan padanya. Dia juga menolak naga merah dengan tegas ketika mereka mencoba mengikatnya dan memecahkan cambuk selama kompetisi memperebutkan tempat. Sepertinya dia benar-benar harus berhati-hati dalam perjalanan ke Istana Naga ini untuk menghindari tusukan dari belakang. Pagi-pagi sekali, seluruh lembah naga sudah agak sibuk. Ao Jin memegang Yun Feng dan terbang ke angkasa. Sayap emas di punggungnya memancarkan sinar cahaya terang. Ada lebih dari beberapa ratus orang yang terbang di langit, pergi keluar dalam kelompok yang padat. Suara sayap meluncur di udara datang. Yun Feng melihat ke belakang sedikit. Pembukaan Istana Naga adalah peristiwa besar bagi para naga, jika tidak, semua orang tidak akan buru-buru keluar dari rumah mereka. Pemandangan di depan matanya kabur dan ruang bergetar sedikit. Yun Feng hanya melihat bahwa tanah loes yang luas muncul di hadapannya lagi saat hembusan angin dingin bertiup, mengaduk awan debu. Ada pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah loes dan banyak naga dengan postur berbeda melilit permukaan pilar batu. Beberapa dari mereka tampak garang, beberapa menutup mata dan beberapa meraung marah. Ao Jin berdiri di atas pilar batu bersama Yun Feng saat mereka yang mendapatkan 8 tempat muncul satu demi satu, sementara anggota naga hitam dan naga merah yang tersisa berdiri di pilar batu lainnya. Yun Feng, tetap dekat dengan kami setelah memasuki Istana Naga. Xiaoling mendatangi Yun Feng dan berbisik sambil melirik keempat anggota naga merah di sisi lain. Yun Feng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia harus menerima kebaikan orang, apakah itu nyata atau palsu. Lagi pula itu tidak akan membahayakan dirinya. Di antara 4 anggota naga merah, Yan Yu berdiri di sana dengan tatapan dingin, sementara 2 pria dan 1 wanita mengikuti di belakangnya. Ketika Yun Feng melirik, Yan Yu merasakan tatapannya dengan sensitif dan dia segera balas menatapnya. Pelajaran yang didapat Yan Yu setelah dikalahkan oleh Yun Feng terakhir kali adalah luka yang tidak pernah bisa disembuhkan dan membuat naga merah tidak bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Yun Feng tersenyum, sementara Yan Yu mendengus dan menoleh ke samping. 3 anggota naga merah lainnya juga terlihat buruk dan memalingkan muka. Yun Feng mengangkat bahu saat Xiaoling mendengus jijik, naga merah sangat pandai berpura-pura. Mereka sangat bertekad untuk menyelamatkan muka. Bab 173, Istana Naga, 2. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perselisihan antara naga merah dan naga hitam. Namun, provokasi Yan Yu terhadapnya dan pertarungannya dengannya juga mendorongnya ke sisi naga hitam. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Siapa yang meminta Yan Yu berinisiatif memukul moncongnya? Dia waspada terhadap naga merah dan naga hitam. Baiklah, mereka yang masuk ke dalam semuanya ada di sini. Ambil ini. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa semua orang ada di sini, Ao Jin memberikan sesuatu kepada mereka masing-masing. Yun Feng mengambilnya dengan tangannya.
Itu adalah liontin batu giok putih dengan kepala naga seperti aslinya yang terukir di permukaannya. Mata naga itu seluruhnya berwarna emas, seperti mata Aojin. Yun Feng tiba-tiba memikirkan liontin batu giok hitam di lehernya karena suatu alasan. Ada juga seekor naga di belakangnya, tetapi naga itu jauh lebih ganas dan mengerikan. Ia tidak memiliki daging sama sekali di tubuhnya dan hanya memiliki kerangka. Liontin batu giok hitam, yang sudah lama tidak bergerak, tiba-tiba menjadi sedikit hangat saat ini. Yun Feng hanya merasakan bahwa arus hangat yang membuat tubuhnya nyaman mengalir di dalam tubuhnya lagi dan sel-sel di seluruh tubuhnya dibersihkan sekali lagi. Ada nagaku di liontin batu giok ini. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan. Itu akan membawamu keluar. Beberapa dari mereka mengangguk dan meletakkan liontin batu giok itu dengan hati-hati. Ini adalah jimat yang menyelamatkan jiwa. Aojin melirik Yun Feng beberapa kali. Sebenarnya, dia ingin memberinya beberapa liontin batu giok, tetapi melakukan langkah seperti itu pada kesempatan ini akan membuat semua naga lainnya tidak puas, jadi Aojin tidak melakukannya pada akhirnya. Baiklah, tetap diam dan perhatikan. Teriak Aojin. Semua naga yang berdiri di atas pilar lainnya segera menatap Aojin dengan tatapan penuh kerinduan. Mata emas Aojin berkilauan saat batu aneh yang Yun Feng lihat sebelumnya muncul di tangan Aojin. Bakso di bahu Yun Feng menggerakkan tubuhnya ketika melihat batu itu. Namun, pada akhirnya, ia dengan patuh duduk kembali di bahu Yun Feng lagi. Aojin menebas telapak tangannya dengan lembut dengan tangan satunya dan luka kecil muncul. Dia memegang batu itu di tengah telapak tangannya saat darah emas yang mengalir keluar menutupi permukaan di sisi batu. Buka! Aojin berteriak keras. Batu yang ditutupi dengan darah emas tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya yang keras. Sesuatu di dalam batu itu sepertinya tidak tersegel dan aura yang kuat dilepaskan secara tiba-tiba dari batu itu, berputar di udara seperti badai. Pada akhirnya, itu membentuk bentuk naga yang samar-samar saat raungan naga yang dalam meledak dari jauh dan bergema di seluruh lembah naga. Semua naga melebarkan mata mereka dan menyaksikan pemandangan ini. Mereka kagum dari lubuk hati mereka. Bahkan Yun Feng, sebagai manusia, merasakan aura kuno pada saat ini. Ada darah leluhur naga di batu itu. Suara naga yang muncul saat itu juga pasti suara leluhur naga. Namun, setetes darah sudah bisa melepaskan aura liar dan arogan seperti itu. Jika nenek moyang naga masih hidup, seberapa mendominasinya? Dan seberapa kuat pemanggil yang mengontrak leluhur naga? Yun Feng berpikir saat antusiasme di tulangnya mulai melonjak diam-diam. Kali ini, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Saat suara naga datang, suara yang dalam dan keras juga terdengar di udara. Di depan mata semua orang, dimensi itu perlahan terkoyak oleh sepasang tangan tak terlihat, menunjukkan lubang hitam yang sangat gelap. Udara di sekitar lubang hitam tampak terdistorsi. Mata emas Aojin berkilat saat energi bertarungnya juga meledak dalam sekejap. Istana naga yang telah ditutup selama 1000 tahun dibuka kembali di depan mata para naga dan pintu yang telah tertutup debu selama ribuan tahun itu juga terbuka perlahan. Tangga emas memanjang terus-menerus dari lubang hitam. Anggota naga hitam dan naga merah semuanya menunggu dengan penuh semangat dengan kegembiraan di wajah mereka. Adapun 8 anggota yang mendapat tempat, bahkan yang luar biasa, Yan Yu dan Xiao Ling, tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Mereka melihat tangga emas dan lubang hitam raksasa di sisi lain dengan antusias di mata mereka. Bangunlah di sana, Aojin berkata saat mereka berdelapan dengan cepat menaiki tangga dan Yun Feng juga berjalan. Anak, teriak Aojin. Yun Feng berbalik. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya akan membuka istana lagi. Ada kekhawatiran yang tak terkendali di mata Aojin. Yun Feng menatapnya dan tersenyum di wajah kecilnya. Paman genit, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Aojin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melambaikan tangannya yang besar ketika tangga emas terus menyusut, dan 9 orang di tangga semuanya masuk ke lubang hitam. Sebuah lorong yang dibentuk oleh aliran cahaya keemasan redup tetap berada di tengah lubang hitam. Bagian ini terhubung ke batu di telapak tangan Aojin. Aojin melihat Yun Feng masuk dan mengutuk dengan suara lembut. Penatuaki datang. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dengan kekuatan Yun Feng, dia pasti akan baik-baik saja. Selain itu, Xiao Ling akan mengawasinya.
Ao Jin mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia tidak tahu betapa berbahayanya di dalam, mereka kehilangan beberapa anggota naga setiap kali mereka masuk, yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di sana. Jika sesuatu terjadi pada gadis ini, sedikit keganasan melintas di wajah tampan Ao Jin yang seperti patung. Setelah itu, sesuatu muncul di pikirannya lagi dan dia tidak bisa menahan tawa dengan tatapan mengejek diri sendiri. Penatuaki agak frustrasi ketika dia melihat itu dari samping, tetapi Ao Jin menghapus ekspresi khawatir yang dia miliki saat itu. Kenapa dia melupakannya? Dengan binatang ajaib yang tampak seperti bakso, berapa banyak binatang ajaib di dalamnya yang bisa melukai anak itu? Dia benar-benar terlalu khawatir. 9 orang berdiri di tangga. Ketika tangga semakin dekat ke lubang, ruang terdistorsi yang kuat di sekitar lubang membuat mereka langsung menjadi serius. Energi pertarungan level 8 dan level 9 mereka menyembur keluar untuk menyelimuti tubuh mereka segera dan kekuatan mental Yun Feng juga menyebar dengan cepat, membungkus dirinya dan bakso dengan kuat. Setelah sedikit terkejut, Yun Feng melihat bahwa segala sesuatu di depannya menjadi gelap dan dia sudah tersedot ke dalam lubang hitam. Ketika ke-9 dari mereka membuka mata lagi, mereka berada di tanah tandus, yang sunyi dan kerikil berserakan di mana-mana. Ada banyak tulang binatang, besar dan kecil, di darat. Beberapa dari mereka tetap di tanah dan beberapa dikubur ke dalam tanah. Bagaimanapun, ini adalah dunia mati tanpa makhluk hidup, kecuali mereka. Bab 174, Istana Naga 3. Yun Feng melihat tanah tandus ini. Ini adalah tempat di mana nenek moyang naga dimakamkan. Daerah itu memang luas. Dia tidak bisa melihat batas sama sekali dan sepertinya tidak ada habisnya. Xiaoling, mari kita buat beberapa aturan. Naga merah tidak mulai mencari terlebih dahulu, sebaliknya Yan Yu berbicara kepada Xiaoling, sementara Xiaoling meringkuk bibirnya dan tersenyum. Aturan apa? Beritahu kami. Anggota naga hitam dan naga merah semuanya tidak menyukai satu sama lain dan terus memprovokasi dan berdemonstrasi melawan pihak lain dengan mata mereka. Yun Feng berdiri di samping dalam relaksasi dan mengeluarkan cincin kontraknya, memanggil api kecil keluar. Dia bukan milik pihak manapun, jadi dia pasti harus membawa seorang pembantu keluar. Ketika Yan Yu dan Xiaoling melihat api kecil, mereka berdua menjadi cemas. Setelah itu, mereka berdua mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama dan saling memandang. Aturan saya adalah membagi wilayah. Membagi area. Xiaoling mengangkat alisnya dan bertanya saat Yan Yu mengangguk. Daerah ini luas dan luas. Meskipun sebulan bukanlah waktu yang singkat, kami tidak mungkin menyelesaikan pencarian di seluruh area. Selain itu, lokasi Istana Naga tidak tetap. Sangat sulit untuk menemukannya. Kita harus membagi area itu menjadi beberapa bagian yang berbeda untuk dijelajahi, jadi kita tidak akan membuang waktu kita kali ini. Setelah mendengar itu, Xiaoling berpikir saran ini cukup masuk akal. Melihat bahwa Xiaoling tidak setuju dengannya, Yan Yu melanjutkan, siapapun yang menemukan Istana Naga harus memberitahu semua orang dan harus menunggu sampai semua orang tiba sebelum memasuki Istana Naga untuk menjelajah. Xiaoling tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Saran ini tampaknya tidak memiliki masalah pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoling merasa seperti dia akan mendapatkan ujung tongkat yang pendek. Bagaimana jika satu pihak masuk ke dalam tanpa memberitahu yang lain? Yan Yu mencibir beberapa kali. Aku akan mengurus naga merah, dan kalian naga hitam. Tanggung jawab terletak hanya pada kita berdua. Yang lain tidak ada hubungannya dengan itu. Xiaoling mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu. Yun Feng kemudian datang pada saat ini. Teman-teman, aku pergi dulu. Yan Yu terkejut. Manusia, apa yang kamu katakan? Apa yang tidak kamu mengerti? Negosiasi Anda adalah bisnis Anda. Apa hubungannya dengan saya? Anda menetapkan aturan Anda dan saya akan pergi dengan cara saya sendiri. Memahami. Juga, izinkan saya mengatakan ini lagi. Aku punya nama. Yun Feng melirik Yan Yu dengan dingin di matanya. Yan Yu merasa tenggorokannya menegang. Baiklah, luangkan waktumu. Aku pergi dulu. Yun Feng melompat ke tubuh Little Fire dengan lompatan sempurna saat Little Fire melirik 8 orang dengan tatapan menggoda. Tubuhnya melesat maju dengan kecepatan tinggi dan sudah menghilang. Manusia, Yun Feng, brengsek, beraninya kau. Yan Yu sangat marah saat melihat Yun Feng pergi.
Dia berteriak dengan wajah memerah, tapi Yun Feng bahkan tidak menatapnya. Kenapa masih berteriak? Dia benar. Xiaoling melihat Yun Feng pergi dan berkata dengan suara rendah. Meskipun kakeknya memintanya untuk mengawasi keselamatan gadis kecil itu, Yun Feng melarikan diri sendiri. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan itu. Xiaoling tidak memiliki hati yang buruk, tetapi ketika dia terlibat dengan Ao Jin, hatinya yang tidak buruk menjadi sangat kecil. Dia sengaja membiarkan Yun Feng pergi karena marah. Selain itu, setelah menyaksikan kekuatan Yun Feng, Xiaoling juga berpikir bahwa dia tidak akan memiliki masalah. Bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah dia juga memiliki Liontin Giok? Tentu saja, Anda akan mengatakan itu. Yun Feng dan naga hitam berdiri di sisi yang sama. Yan Yu melirik Xiaoling dengan marah, sementara Xiaoling tertawa meremehkan. Yan Yu, apakah kamu cemburu? Naga hitam tidak pernah meminta Yun Feng untuk berdiri di pihak kita. Aku ingin tahu apakah naga merah telah melakukannya. Yan Yu tampak agak malu, dan begitu pula 3 anggota lainnya. Xiaoling juga mengerti setelah melihat ini. Apa yang dilakukan Yun Feng tidak ada hubungannya dengan naga hitam. Kita tidak bisa menahannya. Saya bisa menerima aturan Anda. Jika itu masalahnya, kami akan pergi ke sini dan Anda akan pergi ke sana. Petik 2. Xiaoling menunjukkan arah kepada Yan Yu dan wajah Yan Yu langsung memerah. Kemarahan yang menyesakkan tiba-tiba meledak dari lubuk hatinya. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Xiaoling tersenyum menawan saat dia membalik rambut peraknya, berlari ke arah yang Yun Feng pergi dengan 3 anggota naga hitam lainnya. Yan Yu, apa yang harus kita lakukan? Naga merah sangat marah sehingga mereka tidak bisa berbicara saat mereka melihat Xiaoling dan yang lainnya pergi. Naga hitam terlalu licik. Mereka mengejar Yun Feng. Bukankah itu berarti mereka bersama? Mereka bahkan menyangkal hubungan mereka dengannya berulang kali. Orang-orang munafik. Wanita di antara naga merah berteriak dengan kemarahan di wajahnya. Yan Yu menatap ke arah di mana Xiaoling dan yang lainnya pergi dengan ganas dan berbalik pada akhirnya. Potong omong kosongnya. Temukan istana naga dalam waktu sesingkat mungkin. Yang lain saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua melesat ke arah yang berlawanan. *****. Yun Feng mengendarai Little Fire dan terus berlari di dataran kosong ini. Ada kerangka dengan berbagai bentuk di mana-mana dan dia bahkan bisa melihat apa yang telah dilalui binatang buas ini sebelum mereka mati. Setelah datang ke tempat ini, Bakso, yang telah berjongkok di bahu Yun Feng dengan patuh, tiba-tiba bangkit. Itu berdiri di bahu Yun Feng dan melihat sekeliling tanah tandus ini dengan matanya yang besar, tampak sedikit bersemangat. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang Anda suka makan di sini? Yun Feng bertanya pada Bakso saat Bakso menganggukkan kepala kecilnya dengan keras. Yun Feng terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling dataran lagi. Bakso menyukai biji. Mungkin ada urat mineral tingkat lanjut atau bahkan urat mineral pamungkas di sini. Yun Feng menggunakan tangannya untuk mengangkat bakso di lehernya dan meletakkannya di depannya, menatap wajah kecilnya yang lucu. Aku akan lurus denganmu dulu. Kami datang ke sini untuk bisnis yang tepat. Jika Anda tersesat, jangan salahkan saya karena tidak bisa keluar. Petik 2. Mendengar itu, sepertinya ada kilatan perjuangan yang terpancar di mata Meatball. Setelah berjuang dalam pikirannya untuk sementara waktu, akhirnya menganggukkan kepala kecilnya. Yun Feng tersenyum dan membiarkan bakso pergi. Bakso kembali ke bahu Yun Feng lagi, tidak terlihat energi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, itu tidak berguna bahkan jika itu energi. Jika bakso benar-benar tersesat, bakso akan kehilangan Yun Feng. Api kecil terus berlari tanpa henti dan bertanya dengan sedikit frustrasi, "Tuan, kemana kita akan pergi?" "Kemana aku berlari? Tempat ini sangat luas sehingga tidak ada habisnya dan tidak ada apa-apa di sini sama sekali." Betulkah? Babak 175, Istana Naga 4. Yun Feng tersenyum. Seseorang akan menunjukkan jalan kepada kita segera. Api kecil berpikir sejenak dalam kebingungan dan tiba-tiba berhenti, karena secara sensitif merasa bahwa beberapa aura mendekati mereka dari belakang. Yun Feng melompat dari tubuh Little Fire dengan santai dan tersenyum saat dia melihat beberapa orang yang terbang di ketinggian rendah di kejauhan. Xiaoling menarik sayapnya dan berjalan mendekat. Binatang ajaibmu berlari cukup cepat. Butuh waktu lama bagiku untuk terbang dan mengejarmu.
Little Fire mendengus dengan tatapan puas dan Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Kenapa kamu mengejarku? Xiaoling melirik Yun Feng. Kau pikir aku mau? Jika kakek saya tidak meminta Anda untuk merawat Anda, karena takut terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana saya akan membuang energi saya untuk datang dan menemukan Anda? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu. Xiaoling melihat sekeliling. Tidak mungkin untuk terbang tinggi di langit di tempat ini. Mengapa? Tidak bisakah kamu menjelajahi area yang lebih luas ketika kamu terbang ke langit? Yun Feng menatap langit di atas kepalanya dengan bingung. Meskipun agak menyesakkan, area yang bisa mereka cari tidak akan berlipat ganda setelah mereka terbang. Tidak, ketika kita terbang ke ketinggian tertentu di atas tanah, hanya akan ada lapisan kabut tebal dan kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Xiaoling menggertakkan giginya dan berkata dengan banyak keluhan dan ketidakpuasan dalam nada suaranya. Yun Feng menatap langit di atas kepalanya. Sangat jelas, tapi Xiaoling berkata ada kabut tebal saat dia terbang ke sana. Mungkin itu pembatasan. Seseorang menetapkan batasan di ruang yang luas ini. Apa tingkat kekuatan itu? Apakah itu pemanggil itu? Kalau begitu, cari saja di lapangan. Apakah Anda tahu tentang lokasi Istana Naga? Yun Feng bertanya pada Xiaoling. Xiaoling menatap Yun Feng dan tiba-tiba menyeringai. Tentu saja, aku punya beberapa ide. Yun Feng, apakah itu berarti kamu bergabung dengan kami? Yun Feng terkejut dan dia akhirnya menyadari sesuatu. Baiklah, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Ada binatang ajaib yang menjaga di sekitar Istana Naga dan tempat ini sangat kosong. Sebenarnya cukup mudah untuk menemukannya. Saya akan melihat jejak Istana Naga dimanapun ada binatang ajaib. Apakah saya benar? Xiaoling mengangkat sudut mulutnya. Kenapa kamu begitu pintar? Yun Feng tersenyum lembut saat dia duduk di tubuh Little Fire. Siapa yang bisa menemukan tempat di mana binatang ajaib hidup lebih cepat daripada api kecil? Meskipun naga juga binatang ajaib, kepekaan mereka terhadap binatang ajaib sangat berkurang setelah mereka berubah menjadi manusia. Aku pergi dulu. Yun Feng berkata dengan keras saat Little Fire segera berlari ke depan. Setelah melihat ini, sedikit keheranan muncul di mata Xiaoling dan dia melambai pada 3 anggota lainnya. Ikuti dia. Yun Feng duduk di tubuh Little Fire dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan frustrasi saat dia melihat 4 orang yang mengikuti di belakangnya. Tuan, haruskah kita menyingkirkan mereka? Yun Feng merenung sejenak. Tidak apa-apa, naga hitam telah baik padaku. Demi Paman Genit, kali ini kami akan menunjukkan jalannya kepada mereka. Little Fire melolong bersemangat saat kecepatan larinya tiba-tiba meningkat lagi. Dalam hal ini, saya harus membiarkan mereka mengerti bahwa tidak mudah untuk mengikuti. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Api kecil, kamu menjadi buruk. Little Fire menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan bangga, aku selalu seburuk ini. Seberkas cahaya merah gelap melintas di dataran yang luas dan sunyi. Yun Feng tidak tahu berapa lama api kecil telah berjalan. Dia hanya tahu bahwa dia terus-menerus masuk lebih dalam ke daerah ini. Mereka sudah berlari selama 10 hari, tetapi mereka bahkan belum melihat satu pun binatang ajaib. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit frustrasi. Mungkin Istana Naga akan berlarian sesuai dengan lokasi mereka. Dalam 10 hari ini, Xiaoling telah mengikuti Yun Feng. Juga tidak ada berita dari Naga Merah dan 8 anggota dari kedua belah pihak agak cemas. Sudah 10 hari, tetapi mereka masih belum menemukan Istana Naga. Mungkin mereka akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Nana, Bakso tiba-tiba berteriak. Yun Feng menepuk tubuh Little Fire dan Little Fire segera berhenti. Xiaoling, yang mengikuti mereka di belakang, juga berhenti. Apa yang salah? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyipitkan matanya dan melihat lingkungan di sekitarnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu, yang membuat wajahnya langsung menjadi gelap. Kurasa kita terjebak. Yun Feng menatap sesuatu di tanah saat beberapa orang menunjuknya untuk menunjukkan Xiaoling. Itu tanda yang saya buat. Kami berlari selama 10 hari dan kembali ke tempat semula. Xiaoling dan yang lainnya berhenti dan mau tak mau terlihat mengerikan. Mereka telah berlari berputar-putar selama 10 hari. Ini benar-benar meredam semangat mereka. Xiaoling memandang tanah kosong di sekitar dengan sedih dan benar-benar ingin menghancurkan giginya berkeping-keping. Nana.
Bakso berdiri di bahu Yun Feng dan terus melambaikan cakar kecilnya. Yun Feng mengambil bakso dan meletakkannya di depannya. Dia melihat gerakannya dengan hati-hati, tetapi tidak bisa mengerti apa yang coba dikatakannya. Apa yang dikatakannya? Xiaoling menatap bakso dan bertanya dengan sangat ingin tahu. Yun Feng berbalik dan meliriknya. Bahkan jika kamu tidak mengerti apa yang dikatakannya, bagaimana aku tahu? Tuan, katanya kita harus merobeknya. Little Fire berkata pada saat ini. Yun Feng terkejut. Little Fire bisa mengerti apa yang dikatakan bakso. Api kecil, kamu mengerti apa yang dikatakannya. Api kecil mengangguk. Meskipun aku hanya bisa mengerti beberapa kata, aku bisa menebak apa yang dikatakannya. Bakso melirik Little Fire dan membuat beberapa suara. Nah, tatapan semua orang mendarat di Little Fire. Api kecil kemudian berbicara setelah mendengarkan bakso perlahan. Bakso mengatakan ini adalah penghalang. Kita akan bisa masuk begitu kita merobeknya. Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kita merobeknya. Bakso menggelengkan kepalanya, begitu pula Little Fire. Yun Feng melihat pemandangan di sekitar dan memikirkan apa yang dilakukan Ao Jin untuk membuka istana naga. Darah emas, darah naga. Mungkin mencoba menggunakan darah naga. Yun Feng berkata dengan lembut. Xiaoling melirik Yun Feng dengan ragu, tapi tidak ada cara lain saat ini. Dia membuat luka saat darah merah gelapnya mengalir keluar, melambaikan tangannya ke udara. Darah merah kemudian membuat pukulan yang dalam di ruang ini. Darah merah gelap Xiaoling seperti gunting paling tajam, menciptakan luka tajam pada kain si cedelik ini. Mereka hanya melihat ada beberapa gerakan kecil di ruang di sekitar darah seperti danau yang beriak. Setelah itu, pemandangan yang sunyi perlahan dibuka seperti tirai. Yun Feng dan Xiaoling melihat ke pintu masuk di depan mereka. Pintu masuk keluar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Terus terang, orang pertama yang masuk adalah orang yang mati.